ญาติโยมที่สนใจในข้อธรรมข้อประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าBeliau mengatakan mengucapkan kepada kita semua yang hadir dengan mempunyai kekuatan keyakinan untuk bisa berlatih mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตัดเรื่องต้นคฤหัสถ์ต้องมีศีล 5 ศีล 10 ศีล 8 ศีล 10 ศีลพระสงฆ์27บุคคลใดถ้าทำได้คือไม่ละเมิดคำว่าไม่ละเมิดที่เราอธิษฐานที่เราขอสิ่งจากพระไปแล้วถ้าไม่ละเมิดทำได้ก็เป็นบุญบารมีสูงขึ้นไป Ajaran yang paling mendasar yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada rumah tangga yaitu sila, di mana kita ketahui sila untuk rumah tangga itu ada 5 atau 8, lalu juga ada sila 10, sedangkan dari para biku dan bikuni itu 227 dan 211, di mana sila ini juga merupakan salah satu faktor di dalam kehidupan kita supaya kita ketika melakukannya dan ketika kita di dalam kondisi nanti sudah meninggal akan terlahir di alam yang lebih baik. ในสมัยพุทธกาลอุบาสกอุบาสิกาที่เกิดขึ้นที่แสวงที่ศรัทธาในหลักคำสอนแม้แต่กระทั่งชาวบ้านชาวไร่ชาวนามันมาฟังธรรมบุคคลเหล่านี้ยังไม่รู้คำว่าศีล 5แต่เขามีจิตเลื่อมใสในการฟังธรรม Lalu pada saat zaman Sang Buddha pada saat itu tidak peduli ya umatnya dari petani ataupun dari beberapa kasta-kasta yang lain itu pada saat itu mereka tidak mengetahui apa itu sila 5 sila begitu ya, tetapi semuanya mempunyai satu tujuan yaitu pengen belajar. บุคคลเหล่านี้ได้มาฟังธรรมเพราะเขากระหายธรรมแล้วลงมือทำจริงๆผลตามมาก็คือได้จริงๆถ้าทำไปแล้วทำบ้างไม่ทำบ้างทิ้งไปเป็นเดือนแล้วก็ต้องเท่ากับตั้งต้นใหม่ Lalu juga kenapa kita mempunyai niat untuk belajar begitu? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari ya ada sesuatu hal yang harus kita lakukan dan menjadi sebuah kebiasaan gitu, sehingga kita mungkin bisa melakukannya baik itu 1 hari, lalu 1 minggu ya, ataupun mungkin 1 bulan sekali gitu. Nah kebiasaan-kebiasaan yang baik ini beliau memberikan perumpamaan seperti kita menanam sebuah pohon. ไม่ว่าพระภิกษุสงฆ์หรือฆราวาสพี่น้องที่มาเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าทำจริงคำว่าจริงหมายความว่ามีการเดินคือเดินจริงๆวันละ 7-8 ชั่วโมง 10 ชั่วโมงหรือว่า 10 กว่าชั่วโมงนี่คือการประพฤติปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั่งเหมือนกันแต่ท่านนั่งแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมง 1 ชั่วโมงไม่ได้ผลเพราะความคิดฟุ้งซ่านต่างๆมาลุมเรา Ya, lalu juga beliau memberikan sebuah contoh bagaimana latihan yang sesungguhnya itu tidak peduli apakah bagi seorang itu ataupun seorang umat ya, ketika kita melakukan meditasi jalan kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita bisa praktek ya sekitar 7-8 jam begitu. Dan juga sama dengan meditasi duduk. Kalau misalnya kita berpikir bahwasanya meditasi duduk sebentar itu akan membantu ketenangan di dalam batin kita, maka itu adalah hal yang salah. Kalau misalnya kita bermeditasi cukup lama, itu akan membuat batin kita terus berlatih untuk tumbuh menjadi lebih tenang. การประพฤติปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทำมากเท่าไหร่ได้ผลองค์สุดท้ายที่พระเจ้าบวชก็คือสุทัศน์ทำไมสุทัศน์บูชาอย่างยอดเยี่ยมเดินทั้งคืน
จนลาตรีสุดท้ายได้บรรลุธรรมก็เพราะท่านตั้งมั่นด้วยสัจจะวาจาสัจจะการประพฤติสัจจะไม่บิดเบือนทำลงไปจริงๆแต่ท่านยังไม่รู้คำว่าศีลการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงไม่ว่าศีลห้าถ้าลงมือไปแล้วก็เท่ากับศีลอันบริบูรณ์เพราะเราสำรวมในการเดินการนั่งนั่นแหละที่แท้จริงศีลอยู่ในตัว Nah, lalu juga beliau memberikan sebuah cerita bagaimana ada salah satu hal yang ditahbiskan oleh Sang Buddha ataupun menjadi murid terakhir Sang Buddha, yaitu Bante Subhadda. Nah, kenapa Bante Subhadda bisa sampai tercerahkan pada saat itu? Karena beliau melakukan begitu banyak sekali postur meditasi baik duduk maupun berjalan begitu ya, dan juga beliau bertekad untuk bisa mencapai yang namanya tingkat kesucian. Oleh sebab itu, beliau dengan kekuatan namanya kekuatan ucapan, itu kekuatan tekad, beliau akhirnya mencapai tingkat kesucian. Tetapi pada saat itu pun ketika beliau sudah mencapai tingkat kesucian, beliau tidak mengetahui apakah sila itu. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, ya, dengan tekad, ya, nah, jadi oleh sebab itu hal itulah ya yang kita lakukan untuk hal ataupun kebaikan bagi diri kita sendiri. คำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรสมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์บวชเป็นจำนวนมากก็ตรัสว่าพวกเธอจงไปหลีกเล่นหาที่สงบแล้วให้พิจารณาในพระไตรปิฎกมีบางตอนก็บอกว่าเขียนไว้บันทึกไว้พระภิกษุสงฆ์ทั้ง500ได้ฟังธรรมว่าให้ไปหลีกเล่นไปหาที่สงบแล้วให้พิจารณาทันทีเลย500รูปบรรลุเป็นพระอรหันต์ Nah, lalu juga memberikan contoh kembali ketika bagaimana Sang Buddha memberikan instruksi kepada para biku yang berjumlah 500 biku pada saat itu, dan juga pada saat itu begitu tidak mempunyai begitu banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa diharapkan ya, tetapi Sang Buddha memberikan instruksi kepada 500 orang biku untuk bisa pergi ke suatu tempat yang tenang dan mengamati ya secara waspada tentang apa yang ada di dalam tubuhnya sendiri begitu. Nah, pada akhirnya ketika semuanya mengikuti aturan ataupun anjuran yang diberikan oleh Sang Buddha, nah, akhirnya 500 orang biku tersebut mencapai tingkat kesucian. ที่ตัดคำว่าให้ไปหลีกเล่นก็คือหมายความว่าเป็นสถานที่สงบแล้วให้พิจารณาภายในกายของเราแต่พระภิกษุสงฆ์500รูปท่านมีปัญญาแค่ตัดประโยชน์แค่ไม่กี่ประโยชน์ท่านมีปัญญาก็คือน้อมเข้ามาในดวงจิตสถานที่สงบภายในสงบแล้วพิจารณาเห็นเกณฑ์แท้ของสังขารร่างกายเห็นทุกสิ่งทุกส่วนเสร็จแล้วแจ่มแจ้งแล้วเกิดปิติเกิดพลังอันยิ่งใหญ่เกิดปิติปราโมทย์ยิ่งใหญ่ก็ไม่เหลือคำว่าวิสัยคือหลุดพ้นจากชาติปัจจุบัน Ya, lalu selanjutnya juga ketika Sang Buddha memberikan instruksi dari semuanya itu mencapai tingkat kesucian ya, nah, karena mereka mempunyai yang namanya kebijaksanaan, mereka mengetahui begitu untuk bisa apa yang dianjurkan oleh Sang Buddha untuk menjadi tempat yang sepi karena untuk bisa mengamati tubuh sendiri. Nah, lalu ketika sudah mengamati tubuh sendiri, lalu juga muncul ketenangan, dan juga setelah muncul ketenangan muncul lagi yang namanya piti begitu, kegembiraan yang muncul setelah mengamati tubuh jasmani ini sendiri begitu, sehingga kemanapun mereka pergi begitu mereka terus mendapatkan yang namanya